Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Linda Firdaus dalam Rumah Demokrasi edisi 3 Februari 2015. Dan sekarang pemirsa, masyarakat sedang menanti gebrakan yang akan dibuat oleh Presiden Joko Widodo selama kita sudah lihat bahwa beliau sudah memerintah selama 100 hari. Dan juga selama 100 hari masa pemerintahan Joko Widodo begitu banyak yang terjadi, mulai dari bencana alam, politik, hingga konflik-konflik lainnya yang menyebabkan begitu banyak orang yang beranggapan bahwa Jokowi kurang mampu, atau di sisi lain ada juga yang tetap mendukung Jokowi sebagai kepala negara Indonesia. Dan oleh karena itu pemirsa, kita akan membahasnya dalam Rumah Demokrasi hari ini bersama saya Linda Firdaus dan dua narasumber kita, Pak Aras dan Pak Rozak. Halo Pak, apa kabar? Baik. Halo, baik. Kalau gitu kita langsung mulai aja segmen kita hari ini. Dan seperti yang udah kita tahu nih, sudah 100 hari Joko Widodo ini memerintah sebagai presiden kita. Nah, kalau menurut Pak Aras sendiri, coba gimana sih pendapat Bapak mengenai 100 hari pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia? Oke, kalau pandangan saya terkait 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, 100 hari ini memang terlalu singkat untuk menilai. Akan tetapi setidaknya masyarakat bisa menilai mungkin secara singkat, ya, dalam waktu 100 hari itu memang banyak hal yang dilakukan oleh presiden kita, Pak Jokowi. Menurut saya ada hal-hal yang memang dalam 100 hari ini bisa dinilai itu. Pertama, masalah kinerja kabinetnya. Kemudian kebijakan-kebijakan beliau, ya. Jadi kinerja kabinet dan kebijakan beliau. Kalau kebijakan beliau, menurut saya terkait kenaikan harga BBM kemarin, itu kalau nggak salah baru sebulan jadi presiden menaikkan harga BBM. Masyarakat awam tidak mau tahu alasan pemerintah menaikkan harga BBM itu dari segi positif untuk negara, tapi masyarakat tidak melihat positifnya itu, tidak melihat di balik kebijakan itu apa. Tapi yang dilihat oleh masyarakat adalah Presiden Jokowi dalam hitungan sebulan kurang lebih menaikkan harga BBM. Ini menjadi indikator bahwa Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena kalau naik harga BBM otomatis semua harga naik, kan? Jadi kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga yang lain. Ketika kenaikan harga yang lain menjulang tinggi naik, masyarakat berkesimpulan dan itu mengeluh. Dan saya dengar langsung masyarakat itu ngomong, apa-apaan ini pemerintah baru pergantian pemerintahan, baru menjadi presiden, Joko Widodo sudah menaikkan harga BBM. Biasanya kata mereka, ya, menaikkan harga BBM itu mungkin nanti setahun perjalanan jadi presiden, tapi ini sebulan. Ini kalau menurut saya sih memang luar biasa kebijakan Joko Widodo. Saya juga tidak tahu di balik kenaikan harga BBM itu apa. Sebelumnya juga saya pernah kupas tuntas, barangkali sama-sama Linda juga di Binus TV ini. Tapi yang menjadi pandangan yang sangat substansi terkait kenaikan harga BBM itu, masyarakat jujur saja mereka tidak senang dan masyarakat kecewa dengan kebijakan itu. Artinya 100 hari, ya, menaikkan harga BBM bukan 100 hari, tapi hanya hitungan 30 hari atau sebulan lebih gitu, ya. Disinilah posisi ini akan melemahkan Jokowi kepada konstituen, pada masyarakat secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, masalah kinerja kabinet. Kabinet memang sudah maksimal kerja walaupun 100 hari, tapi kabinet sudah menunjukkan hal-hal yang positif. Misalnya kementerian apa yang ditenggelamkan kapal, menenggelamkan kapal, Menteri Perikanan, ya, Pujiastuti. Ibu Puji memang saya juga salut, beliau berani. Kalau bukan dengan cara seperti ini, kapan lagi mereka kapok, ya, untuk masuk di wilayah perairan Indonesia. Itu menjadi pelajaran orang asing. Ini bagus menurut saya.
Tapi ingat, indikator keberhasilan bukan hanya pada level ini, pada bidang ini kan, masih banyak hal-hal yang lain. Inilah yang harus diperlihatkan oleh seorang Presiden Joko Widodo, bagaimana ke depan memaksimalkan kinerja kementerian, bukan hanya pada Menteri Perikanan, tapi juga menteri-menteri yang lain. Kita punya kementerian hampir sampai 30-an kementerian. Kalau 30 kementerian ini semua bekerja maksimal, Indonesia saya pikir akan lebih baik. Tapi ingat, jangan sampai ini menjadi tidak maksimal, justru ini akan menghalangi pembangunan di negara ini, gitu ya. Saya kira itu, Linda. Oke, kalau menurut Pak Rozak itu seperti apa mengenai pemerintahan Joko Widodo dan juga menanggapi tadi pendapat Pak Aris mengenai kinerja kabinet dan kebijakan BBM khususnya? Baik, menilai 100 hari kerja dari Pak Jokowi, ada dua hal alat ukur yang paling penting. Pertama adalah prestasi, ya kan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Kedua adalah penilaian masyarakat publik seperti apa. Untuk menilai prestasi, tentu kita harus melihat apa yang sebelumnya diprogramkan oleh Jokowi. Itu ada 9 program yang menjadi andalannya yang dijanjikan oleh Jokowi. Nah, saya pada kesempatan ini mencoba untuk bicara dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam konteks hukum. Dia menjanjikan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah di dalam bidang ekonomi, bagaimana dia lebih mementingkan rakyat. Dan yang ketiga adalah bicara tentang birokrasi pemerintahan, mewujudkan good governance atau clean, ya kan, pemerintahan yang bersih. Nah, alat ukur yang berikut untuk seperti apa ya kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu sebelumnya tingkat kepuasan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi pada bulan Januari menurut survei yang ada itu pada posisi 70 sekian persen. Namun pada bulan terakhir Januari itu menurun menjadi 40 sekian persen. Nah, penurunan ini ada banyak faktor. Yang salah satunya yang disebutkan oleh Pak Aras adalah Presiden Jokowi menaikkan BBM di tengah-tengah harga minyak dunia turun. Harusnya itu perlu ada semacam suatu kematangan kebijakan di situ sebenarnya. Yang pada akhirnya juga kan harga BBM juga diturunkan. Namun sekarang ada kesulitan pemerintah untuk menstabilkan harga di pasar yang sudah pada naik, termasuk juga harga angkot ya, udah pada naik ya kan. Nah ini perlu dipikirkan mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua adalah bicara tentang hukum. Kenapa kemudian ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat ini? Ketika terjadi perseteruan ya kan antara KPK dengan Polri, ini tidak sekedar masyarakat yang menilai. Dari partainya sendiri, PDIP dalam hal ini, dan itu jelas sekali di semua media kita lihat, Pak Effendi Simbolon itu cukup mengkritisi ya kan Jokowi, di mana kita lihat bersama ketika seluruh pimpinan daerah bertemu di Istana Bogor, dan pada saat itu memang penetapan daripada BW Bambang ya kan, wakil ketua KPK, masyarakat menanti apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden saat itu. Di tengah-tengah penantian itu Pak Jokowi keluar, Pak Presiden kita keluar, dan dia hanya 2-3 menit. Dan statement politik dia, pernyataan politik dia itu dinantikan sekali. Tapi yang keluar pada saat itu adalah, kalau tidak salah itu dikutip di berbagai macam, dia mengatakan bahwa pesannya itu ya normatif. Antara KPK dengan Polri baik-baik saja, jangan perlu saling ini. Nah, padahal posisi dia sebagai kepala negara itu harus punya semacam suatu polisi yang tegas di situ. Nah, ini tentu menjadi ukuran-ukuran, belum lagi dalam hal pengangkatan daripada menteri. Nah, kalau kemarin itu menteri-menteri yang diangkat dimintai pendapat beliau ke beberapa lembaga-lembaga termasuk KPK, dan salah satu yang digarisbawahi atau di stabilo itu adalah
Pak Budi Gunawan yang mendapat yang tidak diloloskan gitu kan. Tapi memang ada keanehan ketika kemudian Pak Presiden mengangkat Jaksa Agung, di mana itu harus bebas dari partai politik. Tapi pada saat itu dia mengangkat Jaksa Agung kita adalah yang dari partai, yaitu dari Nasdem, ya kan. Nah, lebih dalam tanda petik adalah ketika pengangkatan Kapolri Pak Budi Gunawan, orang semua tahu bahwa Pak Budi Gunawan itu adalah ajudannya Ibu Megawati ketika beliau jadi presiden, dan terakhir dia juga menyokong tim sukses daripada Pak Jokowi. Nah, yang terakhir juga dia bermasalah hukum, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, saya kira ini sebenarnya masyarakat melihat bahwa begitu banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sampai kemudian menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi dan JK. Saya kira seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak mengenai, tadi kan kita sudah membahas mengenai kebijakannya yang dianggap kurang baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai prestasinya. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Pak Rozak tadi melanjutkan pembicaraan di segmen sebelumnya mengenai prestasi apa sih yang sudah dicapai Jokowi selama 100 hari masa kepemimpinannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya prestasi pemerintahan Jokowi juga untuk mengukurnya dalam 100 hari memang belum begitu banyak ya. Kalau kita mau objektif, memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Yang pertama, paling tidak ketika dia mengangkat kabinetnya, dia sudah mencoba untuk menanyakan ke publik, ini menteri-menteri saya loh, ini bermasalah tidak, khususnya hukum, dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat, ya kan. Kedua, begitu kabinet terbentuk itu mereka bekerja dengan baik, dan memang banyak orang meragukan, terutama Menteri Kelautan Ibu Susi ya, yang banyak orang melihat bahwa belum, dan pro kontra terjadi. Tapi lepas daripada itu, ini cukup kita lihat di mana pemerintahan Jokowi memberikan perhatian kepada khususnya nelayan, ya kan, bagaimana dia menangkap kapal-kapal asing yang mencuri ikan, ya kan, yang dulu juga tidak pernah dilakukan, ya kan. Nah, dia mencoba untuk melakukan hal tersebut. Yang berikut juga adalah yang paling menarik prestasi menurut saya, ya kan, walaupun masih sangat kecil, bagaimana Presiden Jokowi, saya tahu saat sekarang dia mendapatkan tekanan dunia internasional, terutama dengan kebijakan dia menghukum, ya kan, para narkoba itu, ya kan, hukuman mati yang dimana ada sampai kalau tidak salah negara Belanda dan Brazil yang menarik kedutaannya sebagai protes, dan terakhir ini yang akan mau dieksekusi adalah Australia. Tapi pemerintahan Jokowi tidak pernah gentar. Dia kemarin saya lihat diwawancarai oleh CNN, dia mengatakan di situ, CNN menanyakan bagaimana kebijakan dia dengan kemudian hubungan dia dengan Australia. Nah, Pak Jokowi cukup tegas mengatakan bahwa ini adalah kita harus hargai bahwa kita punya hukum, dan hukum kita harus lakukan. Nah, paling tidak ya kan dalam hal-hal mungkin hubungan dunia internasional itu sudah cukup baik. Dia kemarin hadir, dan dunia khususnya investor-investor asing pun melihat memang ada peluang-peluang yang cukup baik ke depan. Ya, misalnya mencoba untuk membuka perizinan yang sebelumnya begitu lama, ini mau dibikin menjadi begitu cepat. Nah, ini kan cukup baik dan ditanggapin positif, ya kan, positif oleh pengusaha-pengusaha dari luar. Jadi saya kira kalau kita bicara prestasi, ada juga prestasi, ya kan. Namun prestasi yang dilakukan yang kita lihat itu tertutup.
dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini, terutama masalah hukum, ya kan, ini sangat mendapatkan perhatian yang cukup besar dari publik, dan publik mengharapkan itu, dan ternyata memang ada hubungannya bahwa kebijakan yang tidak populis menaikkan BBM di tengah-tengah turunnya harga minyak dunia, dan yang kedua perseteruan KPK dan Kapolri yang tidak mendapatkan ketegasan dari ini yang membuat kemudian pemerintahan Jokowi agak sedikit mendapatkan dinilai yang agak miring dari masyarakat. Saya kira seperti itu. Kalau jadi menurut Pak Rozak sendiri, pemerintahan Jokowi ini sebetulnya sudah cukup bagus ya, sudah cukup tegas begitu dalam menerapkan beberapa kebijakan. Dalam hal-hal tertentu Pak Jokowi sudah, dan pemerintahnya sudah melakukan, tapi memang kita melihat ini 100 hari, ya kan. Secara kalau kita mengambil kesimpulan, memang belum ada melihat hasil yang sebagaimana yang kita harapkan. Sekira seperti itu. Kalau menurut Pak Aras sendiri seperti apa? Apakah pemerintahan Jokowi ini sudah cukup tegas? Oke, saya bingung aja dengan pandangannya teman saya ini. Tadinya mengatakan udah berprestasi, tiba-tiba lagi berubah. Jadi gini, saya sedikit berlawanan mungkin. Kalau menurut saya, kesimpulan saya belum sama sekali. Kenapa belum sama sekali? Indikatornya tadi. Indikator pertama, keberhasilan, walaupun mungkin singkat 100 hari, ya. Kalau secara keseluruhan memang 100 hari itu memang sangat singkat untuk menilai kepemimpinan atau pemerintahan yang baru, tapi setidaknya masyarakat bisa menyimpulkan. Indikator yang pertama yang dinilai oleh masyarakat tidak puas dengan awal pemerintahan Jokowi adalah ketika menaikkan harga BBM itu. Indikator menaikkan harga BBM ini, masyarakat juga tahu pada saat turun harga minyak dunia, kenapa justru harga BBM naik? Ya kan, ini kan menjadi kontroversi dan menjadi kegalauan di masyarakat beberapa bulan yang lalu. Menaikkan harga BBM, tidak lama kemudian menurunkan lagi harga BBM. Tapi penurunan harga BBM kembali itu tidak dibarengi dengan penurunan harga di pasar. Misalnya, contoh misalnya Organda, ya, angkot misalnya. Memang harga BBM sekarang turun, tapi kenaikan harga BBM, angkot, tarif angkot itu tidak turun bersama dengan kenaikan harga BBM itu, dengan keturunan harga BBM itu kan. Jadi harga BBM naik diikuti dengan kenaikan harga yang lain termasuk tarif angkot. Tapi ketika turun lagi harga BBM tidak diikuti dengan turunnya harga yang lain termasuk angkot misalnya, tetap aja dengan harga yang waktu naik harga BBM itu kan. Nah, ini menjadi persoalan hari ini, masyarakat itu masih kesal. Kapan pemerintah bisa mengatasi ini? Karena jujur saja 1.000-2.000 masyarakat itu sangat bernilai. Jangan sampai gara-gara 1.000-2.000 Jokowi, presiden kita malah dinilai tidak bagus oleh masyarakat. Itu yang saya tidak harapkan gitu loh, Mbak Linda ya. Ya saya panggil Mbak nih, Linda ya. Itu satu. Yang kedua, persoalan kemarin KPK dan Polri, saya pikir ini juga masyarakat menjadi bertanya-tanya, kenapa hal-hal seperti ini justru muncul gitu ya? Kenapa tidak diselesaikan yang semestinya masalah ini tidak perlu? Yang menjadi persoalan besar ketika seorang presiden Pak Jokowi mengusung atau mengusulkan Budi Gunawan ke DPR untuk disetujui sebagai calon Kapolri atau sebagai Polri. Masyarakat tahu yang bersangkutan ini kan yang mau diusung jadi Kapolri kan lagi bermasalah hukum, lagi ada masalah sengketa hukum, masalah rekening gendut, masalah korupsi. Artinya masyarakat bertanya-tanya kenapa yang menjadi Kapolri orang lagi bermasalah gitu. Sebelum menjadi Kapolri sudah bermasalah, gimana kalau setelah jadi Kapolri kan ini. Inilah yang menjadi persoalan besar masyarakat hari ini, sekaligus membingungkan masyarakat. Nah, yang menilai presiden kan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat yang memilih, rakyat yang memilih presiden. Oleh karena itu saya selalu menekankan di setiap saya berbicara di media, termasuk di Binus TV ini, buatlah pemerintahan government based on society. Jadi pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Artinya apapun kebijakannya semua atas nama rakyat. Orang yang makan aja, apapun makannya, minumnya
teh botol kan? Nah, sama dengan ini gitu ya. Yang minuman aja dibuat seperti itu, apalagi ini rakyat. Jadi yang paling penting menurut saya pemerintahan itu adalah selalu berbasis kerakyatan. Kenapa? Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota, dan kepala desa. Ini jabatan politiknya memang mereka dipilih oleh rakyat. Artinya karena dipilih oleh rakyat, mau nggak mau semua kebijakan itu atas nama rakyat. Sama dengan DPR itu kan, mereka kerjakan harus orientasi kerakyatan. Dewan Perwakilan Rakyat kan, mereka mewakili rakyat. Nggak ada DPR kalau nggak ada rakyat, Linda. Ini harus dipahami. Itu yang kedua. Ada satu lagi yang mungkin ini penting, yang harus dipahami oleh pemerintah. 100 hari memang orang terlalu dini menilai, tapi setidaknya ada indikator-indikator yang harus dipahami bahwa apa yang saya sampaikan tadi, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai ini 100 hari ini sama dengan 100 hari ke depannya. Sampai seterusnya sampai 5 tahun ke depan, sama semua. Yang kita harapkan pemerintah adalah ada perubahan-perubahan. Perubahan yang mana? Perubahan yang tadinya masyarakat tidak sejahtera menjadi sejahtera. Masyarakat yang tadinya bodoh menjadi pintar. Masyarakat yang tadinya ketinggalan zaman, sekarang dia akan menjadi update. Menjadi orang-orang yang justru bukan hanya menunggu informasi, tapi menjadi sumber informasi. Kenapa? Karena perkembangan hari ini kan kita tahu bersama, Linda, bahwa perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu, ya. Semua masyarakat Indonesia saya pikir harus update, apalagi media massa bisa melampaui batas jarak, ruang, dan waktu tadi. Oleh karena itu, saya menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, menurut saya belum 100 hari ini saya nilai belum berhasil. Oke, sekarang kita mungkin akan bahas lebih lanjut mengenai KPK Polri. Tadi sempat Pak Aras singgung mengenai isu KPK Polri. Nah, kalau menurut Pak Rozak itu seperti apa? Tindakan yang sudah diambil Jokowi sejauh ini, apakah sudah cukup signifikan untuk menyelesaikan konflik yang ada, atau malah Presiden juga ikutan bingung mengenai masalah yang sekarang sedang terjadi? Baik, saya kembali tadi apa yang dikatakan Pak Aras, bahwa kalau menurut Pak Aras 100 hari memang belum ada apa-apa. Kita juga harus objektif ya. Kalau saya melihat secara objektif, makanya saya pakai 2 alat ukur tadi, prestasi dan penilaian masyarakat. Bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi memang belum optimal, dan memang untuk menilai 100 hari memang belum, tapi paling tidak ada semacam suatu ukuran apa yang sudah dikerjakan. Nah, tadi Mbak Linda bertanya, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Jokowi? Nah, kita tidak bisa menutup mata juga dong, ya kan, pengeboman ya kapal-kapal asing itu membuat ciut, ya kan. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di pesisir-pesisir sana, tapi dengan adanya kebijakan pemerintahan Jokowi itu membuat ulang, ya kan, para pencuri-pencuri sumber kekayaan alam kita itu. Yang kedua adalah menyangkut hukuman mati, ya kan, itu juga ya kan tidak mundur Pak Jokowinya gitu kan. Nah, ini saya kira positif di penilaian kita, tetapi memang ya kan banyak hal, dan ini tidak lepas sebenarnya. Kalau kita mau menilai 100 hari Jokowi itu, kita kembali sebenarnya 9 program yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk yang tadi masalah hukum, ya kan, masalah ekonomi, kemandirian, dan persatuan NKRI. Nah, ini yang paling objektif. Nah, kita tadi ada pertanyaan bagaimana ya kan perseteruan KPK dengan Kapolri. Memang pada sesi sebelumnya kita membahas mendalam, tapi ternyata ini cukup menarik, perseteruan antara KPK dengan Polri ini sudah berada pada titik-titik nadir. Kenapa saya bilang? Secara yuridis, secara hukum, pengajuan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri itu sudah dalam proses hukum dan proses politik sudah selesai. Eksekusi terakhir itu ada pada Pak Presiden. Nah, itu undang-undang mengatakan sekian hari kalau tidak kemudian ini secara otomatis ya kan dia menjadi Kapolri. Nah, ini sangat kemudian menjadi berbahaya, ya kan, menjadi dilematis. Nah, ketika di tengah-tengah dilematisnya pemerintah, kemudian kan Pak Jokowi juga mengangkat ya
sembilan kalau nggak salah ya, 9 orang untuk memintai pendapat. Dan lagi-lagi beliau mengeluarkan kebijakan itu dipertanyakan oleh banyak publik, kenapa itu tidak dikuatkan oleh sebuah ketetapan. Berbeda dengan Pak SBY sebelumnya. Pak SBY perseteruan antara KPK dengan Polri, cicak dan buaya itu kan, dia mengangkat beberapa orang dan kemudian dia mengeluarkan dengan ketetapan, ya kan, dengan ketetapan presiden untuk menguatkan kebijakan-kebijakan itu. Nah, saya melihat memang terakhir sekali ini adalah kebijakan eksekusinya itu ada di Pak Jokowi, dan saya melihat banyak menginginkan agar supaya persoalan KPK ini ternyata juga semakin merembetnya apa ya kan, sudah hampir semua anggota KPK itu ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan berbahaya, sehingga ada kecenderungan kesan bahwa kriminalisasi KPK, dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau Pak Jokowi tidak hati-hati di sini mengambil kebijakan dia, ini sangat sekali lagi berbahaya buat kepemimpinan dia. People power yang akan kekuatan masyarakat yang akan melakukan untuk mengkritisi ini. Nah, saya kira ini perlu diperhatikan oleh kabinet Jokowi, saya kira. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa saja sih yang kira-kira perlu dibenahi dengan cara Jokowi menyelesaikan tekanan. Namun tetaplah bersama kami pemirsa di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Pak Rozak, melanjutkan dari segmen sebelumnya mengenai apa yang perlu dibenahi dari cara Jokowi menyelesaikan konflik KPK Polri dan bagaimana caranya harus mengatasi masalah. Menurut Bapak seperti apa? Baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan kalau kemudian ke depan ini menjadi lebih baik. Pertama adalah ketegasan, ya kan. Pak Presiden kita, ya kan, masyarakat menantikan ketegasan beliau dalam mengambil sebuah kebijakan. Perseteruan antara KPK dengan Polri ini sebenarnya kan sama-sama pembantu beliau, ya kan. Nah, kalau kemudian beliau sebagai kepala negara itu punya otoritas yang cukup kuat untuk bagaimana bisa menghentikan kriminalisasi terhadap KPK atau perseteruan antara Polri dengan KPK. Sebab yang dirugikan di sini bukan saja institusi tapi juga masyarakat itu. Yang kedua adalah yang perlu dilakukan, ya kan, bagaimana khusus bidang hukum, komitmen. Kalau menurut saya Pak Jokowi dan kabinetnya kembali ke apa yang mereka janjikan kepada masyarakat. Misalnya yang paling penting adalah ternyata Pak Presiden tidak mampu menahan kekuatan politik. Dulu dia menjanjikan pada masyarakat bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan politik, ya. Tapi kita melihat faktanya, realitasnya itu jauh gitu ya, berbeda. Ya, misalnya contoh terakhir pengangkatan tim One Team Press itu saya catat itu hampir semua itu dari partai politik, ya kan. Misalnya ada dari P3 Pak Suharto Mono Arfa yang versi Romi, ya kan, itu juga pendukung beliau, ya kan. Kemudian dari PKB ada yang dari Pak mantan ketua MPR dari PDIP. Nah, ini kan membuat membuat masyarakat semakin sepertinya harapan-harapan yang dulu pernah dijanjikan itu belum, ya kan, belum ditepati. Nah, oleh karena ini pasca 100 hari Jokowi memang harus dia melakukan hal-hal yang lebih berani lagi, kebijakan-kebijakan. Terakhir kemarin dia mendapatkan kritik dari Iwan Fals bahwa Pak Jokowi ini agak sedikit demam panggung gitu kan, karena panggung wali kota naik jadi panggung gubernur, sekarang jadi panggung nasional. Ini kan dia masih mencari bagaimana saya punya gaya, ya kan, gaya komunikasi politik saya seperti apa dan gaya kepemimpinan saya seperti apa. Jadi memang Pak Jokowi harus banyak melakukan perubahan, terutama juga menteri-menteri, ya kan, yang tidak begitu baik, ya kan, kinerjanya dia juga harus evaluasi dan dia harus buktikan bahwa
ada kabinet dia yang baik, dia juga harus perbaiki yang tidak baik, yang baik yang harus lebih ditingkatkan lagi. Saya kira seperti itu. Oke, bicara soal komunikasi politik. Nah, Pak Aras nih ahlinya. Menurut Bapak, gaya komunikasi politik apa sih yang sekarang sedang dilancarkan Jokowi? Oke, kalau dari kacamata komunikasi politik, Presiden kita ini, Joko Widodo, beliau punya gaya khas sebenarnya, punya gaya unik ya. Keunikan beliau dalam komunikasi politiknya itu yang mungkin orang lain belum pernah lakukan, bahkan presiden-presiden lain belum pernah lakukan. Apa yang unik di sini? Komunikasi politik Pak Jokowi adalah strategi yang dilakukan ala belusukan itu. Belusukan ini sebenarnya udah berapa kali saya mau nyampaikan, gaya komunikasi belusukan itu ada pada level di mana seorang pemimpin menempatkan diri sama dengan masyarakat biasa. Artinya empati seorang pemimpin itu penting. Dan Joko Widodo, Pak Presiden kita ini melakukan hal itu. Sehingga tidak heran kalau beliau kemarin itu memang terpilih. Kenapa? Karena masyarakat merasa dekat dengan beliau. Wah, ini sosok pemimpin kita yang kayaknya cocok buat Indonesia nih. Karena jujur saja Indonesia itu karakter budaya masyarakat Indonesia itu adalah, kalau budaya politik ya, mereka lebih senang kepada pemimpin yang merayat. Dan itu dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, strategi komunikasi politik yang dilakukan adalah ada dalam strategi komunikasi politik ada beberapa hal ya. Pertama, strategi negosiasi, ya kan, kebersamaan, kemudian ada pencitraan, ya kan, itu strategi komunikasi politik. Nah, belusukan kalau menurut saya sebenarnya ada pada level kebersamaan tadi. Bagaimana kebersamaan seorang pemimpin dengan rakyatnya itu dilakukan. Tapi jangan sampai kebersamaan itu hanya pada waktu mau kampanye politik. Saya berharap kebersamaan ini atau gaya belusukan ini dilakukan secara terus-menerus oleh Pak Presiden kepada rakyatnya. Artinya, Presiden itu sebenarnya tidak hanya tinggal di istana, tapi presiden yang ideal adalah yang sebulan itu dia harus mengelilingi semua provinsi di Indonesia. Karena memang Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Jadi apakah presiden bisa datangi, contohnya misalnya di Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara itu atau Maluku, Ternate, Ambon itu kan daerah pulau-pulau tuh kabupatennya. Pertanyaan saya, apakah Pak Presiden sudah datang di kabupaten yang terpencil itu atau di kepulauan itu? Mungkin jawabannya belum. Pasti belum semuanya. Artinya sudah masyarakat sudah memilih dia. Sudah memilih beliau nih. Pak Jokowi, dia tidak tahu kalau dia dipilih oleh kabupaten yang di pedalaman sana. Tapi adilkah kalau beliau sudah dipilih, lantas Pak Presiden yang dipilih ini belum mendatangi orang itu, belum menyapa itu. Sehingga dalam komunikasi politik ada fungsi. Pernah jelasin dulu, fungsi komunikasi politik itu yang paling penting adalah interaksi. Ada agregasi, ada artikulasi, ini teori ya, teori komunikasi politik ya. Ada agregasi, artikulasi, sosialisasi, rekrutmen, partisipasi, dan interaksi. Yang terakhir adalah interaksi. 5 fungsi tadi akan gugur dengan sendirinya kalau fungsi interaksi tidak jalan. Gimana bisa mengagregasi? Bagaimana bisa mengartikulasikan kebijakan kalau dia tidak pernah interaksi? Artinya apa? Tidak bisa buat aturan atau kebijakan tanpa berinteraksi sebelumnya dengan rakyat. Interaksi inilah yang didapatkan input, masukan dari rakyat. Pak Presiden, kami butuh ini. Kami butuh ini, kami butuh ini. Artinya inilah dijadikan sebagai fungsi masukan tadi, input dari rakyat oleh Presiden untuk dijadikan sebagai kebijakan. Yang pada akhirnya kebijakan itu akan menjadi supporting oleh rakyat. Kalau itu dilakukan, niscaya yakin Pak Jokowi akan terpilih kedua kalinya. Tapi kalau beliau tidak melakukan fungsi ini, interaksi tidak dilakukan secara tidak kontinu, tidak secara terus menerus, gaya belusukannya, interaksi tadi itu bisa belusukan. Artinya gayanya
kalau pandangan saya objektif aja. Kalau tadi hal-hal tertentu saya tidak setuju, saya sangat kontroversial, saya nggak setuju. Tapi hal ini gaya itu bagus dan itu terus dipelihara menjadi keunikan beliau sebagai pemimpin di negara ini. Tapi ingat jangan sampai ini hanya pada saat belusukan, pada saat mencari dukungan rakyat. Tapi harapan saya adalah akan dilakukan secara terus-menerus sampai bahkan beliau sampai selesai masa jabatan terus dilakukan, karena rakyat akan tetap merindukan beliau. Rakyat akan tetap merindukan seorang presiden yang merayat. Itulah hari ini Indonesia selalu mendambakan dan merindukan sosok seperti ini. Ketika Presiden Jokowi terpilih, ya nggak usah heran, karena masyarakat senang dengan yang gaya seperti itu. Itu yang pertama, Linda. Yang kemudian yang kedua, ini harus dipahami bahwa apapun kebijakan selama ini yang dilakukan oleh dalam waktu 100 hari ini, masyarakat, lagi-lagi saya ulangi, mereka tidak mau tahu apakah ini masalah hukum, masalah rakyat nggak mau tahu. Rakyat yang mereka tahu adalah ingin disejahterakan. Mereka bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhannya, kan itu. Memang Presiden sudah menurunkan harga BBM, tapi tidak dikawal penurunan harga BBM itu, karena di pasar masih tetap harga yang sama pada saat harga BBM naik. Inilah yang mudah-mudahan melalui diskusi ini, saya berharap mudah-mudahan pemerintah bisa nonton di BINUS TV ini, program yang luar biasa, Rumah Demokrasi. Inilah sebagai momen, sebagai media di mana kita menyampaikan aspirasi. Kita saya bisa mewakili pandangan rakyat, karena saya dengar langsung keluhan masyarakat bahwa mereka masih mengeluh dengan kenaikan harga BBM dan tidak diikuti dengan penurunan harga di pasar itu. Sehingga tidak usah bahas masalah urusan internasional, tapi bahas dulu urusan dalam negeri. Saya kira itu, Linda, secara singkat. Oke pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi, dan sekarang pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai prestasi, mengenai kebijakan, dan juga mengenai bagaimana Jokowi menangani isu-isu yang ada. Nah sekarang Pak Rozak, saya penasaran nih, menurut Bapak, seperti apa sih tanggapan Bapak mengenai secara keseluruhan saja 100 hari pemerintahan Joko Widodo, dan juga harapan Bapak mengenai pemerintahan Jokowi untuk kedepannya seperti apa? Baik, kalau saya sekali lagi menilai 100 hari Pak Jokowi, saya kembali dengan apa yang dia janjikan, ya kan? Supaya kita juga para pengamat juga nggak mengamatin, karena memang berat. Jangankan menjadi presiden, menjadi ketua kelompok aja, mengatur mahasiswa yang di kelas aja susah gitu ya. Apalagi dia mengatur negara yang dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tidak berarti kemudian tidak ada ukurannya. Oleh karena itu saya katakan kembali tadi bahwa untuk mengukur kinerja 100 hari itu hanya dalam dua hal, yaitu bagaimana prestasinya dan kemudian bagaimana penilaian masyarakat. Nah, kalau kita bicara prestasi tadi kita sudah kupas gitu kan, memang belum. Kita jujur harus mengakui prestasi daripada pemerintahan Jokowi belum banyak ya kan seperti yang diharapkan kepada kita semua gitu kan. Tetapi kalau dia sudah bekerja, ada kerja itu belum maksimal ya, seperti yang saya tunjukkan tadi di bidang kelautan dan khususnya hukuman mati. Ini malah justru saya ada pesan ya kan kepada Pak Jokowi untuk meneruskan ya kan, terutama bagi hukuman mati yang kasus narkoba, sebab kalau beliau mundur ini akan membuat kemudian reputasi Indonesia menjadi ini. Tadi cukup menarik saya dengan Pak Aras tadi, memang harus balance ya kan, balansnya bahwa kepentingan nasional dan kepentingan internasional, artinya harus menjaga ya kan bagaimana supaya ya kan kalau kemudian banyak
banyak investor masuk ke Indonesia kan juga kembali pada rakyat Indonesia. Tetapi memang harus ya kan dikedepankan kepentingan nasional, terutama adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan rakyat. Karena tujuan dari Pak Jokowi itu sebenarnya. Sehingga kalau saya bicara tentang harapannya adalah bagaimana Presiden Jokowi mewujudkan apa yang dijanjikan itu kesejahteraan masyarakat. Nggak perlulah dia kemudian mempertimbangkan aspek politiknya. Dia harus kemudian mengambil polisi dan dia adalah kepala negara, harus langsung mengeksekusi. Kalau itu bicara tentang kepentingan rakyat, maka tidak ada tawar-menawar di situ. Yang ada adalah rakyat yang di depan, sebab dia didukung oleh 200 juta sekian rakyat dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jangan pernah ragu. Kalau saya berharap pada Pak Jokowi dan Pak JK, jangan pernah ragu dan berani, dan selama keputusan Anda berpihak pada rakyat, maka rakyat bersama Anda. Itu pesan dan itu harapan saya. Oke, sekarang Pak Aras, singkat saja apa harapan Bapak untuk pemerintahan Joko Widodo? Saya to the point aja ya. Harapan saya sih kepada pemerintahan Jokowi dan JK ada beberapa hal. Pertama, yang harus dituntaskan adalah masalah pendidikan, karena ingat parameter pembangunan adalah pendidikan. Tidak usah berbicara pembangunan kalau sumber daya manusia Indonesia itu masih rendah. Itu satu. Yang kedua, masalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah masalah sumber daya alam kita diperhatikan, yang tadinya tidak diolah harus diolah. Artinya ini sumber daya alam ini adalah untuk kepentingan rakyat juga, karena sudah diatur dalam undang-undang konstitusi kita, memang bumi dan air serta kekayaan alam yang terkait dalamnya harus dipergunakan sebesar untuk memperoleh rakyat kan. Nah ini tuh harus di undang-undang jangan dibuat saja begitu saja, tapi harus diaplikasikan. Itu Linda. Yang kemudian saya berpesan sebenarnya dalam melalui forum ini, yang ada selama ini hanya yang dibahas masalah politik dan hukum, yang lain tidak tersentuh. Jadi ada sebulan lebih, hampir 2 bulan malah yang kita bahas masalah politik. Perdebatan kontroversi antara KIH dan KMP kan, Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Hanya itu berkutat di situ sehingga menyita waktu untuk bekerja. Itu oleh karena itu saya berpesan jangan berkutat di situ, tapi lihat variabel yang lain, bidang-bidang yang lain yang harus dikembangkan, karena masih banyak pendidikan, kualitas SDM, masalah pertanian, ya kan? Kemudian masalah ekonomi yang paling penting lagi. Saya kira itu harapan saya, Linda, yang sangat, saya tidak mau panjang lebar ngomong, ini yang harus ditunaikan oleh Presiden kita, Joko Widodo dan JK. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara, dan dari tadi kita sudah membicarakan mengenai program apa saja yang sudah dilakukan Joko Widodo, dan juga sekalipun masih banyak kekurangan, tapi masyarakat masih menaruh ekspektasi kepada Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Rumah Demokrasi. Terus log on ke www.binus.tv. Saya Linda Firdaus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih.